Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Aprilia Sabrina dengan NIM 19083387. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi belajar dari RPP PKN yang telah saya buat. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ya bersama Ibu Hera Aprilia Sabrina dalam mata pelajaran PKN. Nah, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Oke, sekarang Ibu telah mengecek semuanya telah hadir ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Betul sekali. Nah, anak-anak boleh ya salah satu di antara kalian memimpin doa. Mau siapa? Oke, boleh, silahkan. Amin. Baiklah, terima kasih ya telah memimpin doa pada pagi kali ini. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional agar kita tetap bersemangat. Ayo, ada yang mau lagu apa? Mau lagu Hari Merdeka? Boleh. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, hebat sekali. Anak-anak Ibu super pinter dan aktif. Sangat bersemangat sekali ya pada kali ini. Ibu harap dalam belajar nanti juga kalian tetap seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, ada yang tahu hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu ya? Tidak melihat bukunya? Belum dibaca? Oke, tidak apa-apa ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Hayo, kenapa coba kita perlu belajar ini? Ada yang tahu? Kenapa? Benar, agar kita dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu. Kemudian, agar kita lebih mengenali bangsa sendiri. Juga kita bisa lebih mencintai dari produk dalam negeri. Jadi apapun ya, seperti kesenian, ada pakaian, ada bahasa. Jadi kita harus lebih mencintai apa yang ada di negara kita terlebih dahulu ya. Baru kita boleh mengenali dari negara-negara luar, seperti itu. Jadi kita tidak lupa bahwa kita punya banyak sekali keragaman budaya-budaya seperti bahasa, pakaian, dan kesenian, dan lain masih banyak lagi. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahasnya ya. Apakah kalian masih bersemangat? Nah, untuk menambah semangat lagi, siapa yang mau tepuk semangat? Ayo, Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Mau satu kali lagi? Boleh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman, sekarang sudah semangat semua sepertinya ya. Oke, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Sebentar, Ibu buka PowerPoint dulu ya. Nah, dari PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, teman-teman boleh melihat ada berapa jenis dari rumah adat. Ada berapa, hayo? Ada berapa? Ada 5. Kira-kira kenapa ya Ibu mengambil 5? Ada yang tahu? Kenapa? Mewakilkan setiap
pulau. Pintar sekali. Iya benar, karena di Indonesia ini terdapat 5 pulau besar yang ada menyusun bangsa Indonesia. Jadi kita sudah sepatutnya mengenali dari daerah-daerah itu maupun keragaman dan sosial budayanya. Oke, untuk pertama-tama Ibu ingin sekali bertanya, ini adalah rumah adat apa ya? Sebutkan asalnya dari mana, namanya apa, lalu sukunya yang menempatinya biasanya suku apa, kemudian ciri khasnya apa. Ayo, siapa yang bisa boleh mengacungkan tangannya ya. Sudah ada yang bisa? Boleh, silahkan. Kenapa? Betul, dari Padang. Kemudian nama rumahnya rumah apa? Rumah Gadang. Lalu sukunya suku Minang. Ciri khasnya apa? Atapnya melengkung seperti kerbau. Iya benar. Kenapa milihnya kerbau? Karena Minangkabau ya. Kerbau, kabau. Betul, sekarang Ibu tambahkan lagi ya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Lilis. Nah, jadi memang ini berasal dari Padang, kemudian disebutnya rumah Gadang, dari sukunya suku Minang. Kemudian dia berbentuk seperti tanduk kerbau, atapnya melengkung runcing ya, bisa dilihat kan ya. Nah, keruncingan itu disebut gonjong biasanya. Nah, badan rumahnya itu landai. Landai itu panjang ya, seperti badan kapal, landai. Gitu. Diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini gambar rumah adat apa? Apa? Itu asalnya dari Jawa Tengah. Lalu nama rumah adatnya Joglo. Iya betul. Ciri khasnya, ayo, ciri khas itu ciri-ciri yang paling terlihat lah gitu istilahnya. Ayo apa? Kenapa? Pintunya berada di tengah, betul. Lalu memiliki pagar di rumahnya, iya betul. Ada lagi, memiliki jendela-jendela yang besar, betul. Lalu ia juga biasanya tiang-tiang yang ada di depan rumah tersebut itu berjumlah 4. Begitu teman-teman. Lalu kita lanjut ya. Ini ada rumah adat dari mana? Kalimantan. Kenapa ada yang nyebut Kalimantan? Apakah karena dari gambar? Wah, pintar sekali ya kalian. Jadi benar ya, ini dari Kalimantan Timur lebih tepatnya. Kemudian namanya itu Rumah Lamin. Mungkin kalian agak kurang familiar ya mendengarnya, kurang terbiasa. Tapi ini Ibu kenalkan, namanya ini Rumah Lamin. Dia berasal dari suku apa Kalimantan biasanya? Dayak, betul. Ciri khasnya itu tadi ada ukiran atau gambar yang disebutnya itu etnik ya. Etnik itu gambar-gambar yang mengandung makna gitu, yang ciri khas sekali dari penggambaran suku tersebut. Nah, itu kan ada gambar orang ya, orang suku Dayak itu memang seperti itu ya. Lalu warna-warnanya itu kontras, ciri khasnya. Terus rumahnya berbentuk panggung. Iya. Lalu lanjut, ini rumah adat apa? Rumah adat dari belum tahu ya. Oke, Ibu kasih tahu ya. Ini asalnya dari Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Kemudian yang tinggal di rumah adat ini adalah suku Toraja, salah satu suku yang ada di Sulawesi ya. Ciri khasnya rumah ini rumah tongkongan ya, tadi Ibu lupa, maaf. Tongkongan ini rumah adat yang berbentuk panggung juga, dan seluruh bangunannya dari kayu. Lalu ia melengkung persis seperti perahu terlungkup atau terbalik ya. Kemudian ada juga yang menyebutnya rumah ini sebagai rumah tanduk kerbau, karena mungkin memang menjulang ke atas seperti tanduk ya bentuknya. Ya, sekilas memang mirip rumah Gadang atau Minang, tapi dia pintunya itu di depan atau di pinggirnya ya, bukan di samping atau bukan di bagian yang lebar. Kalau rumah Gadang kan nih
dia lebar ya, tapi pintunya di depan, maksudnya di bagian yang panjangnya. Sedangkan kalau rumah tongkongan, iya, posisi pintu masuknya itu ada di depannya gitu. Nah, ini terakhir rumah adat apa? Honai, iya benar sekali. Seperti rumah apa? Patrick? Tidak. Kalau rumah Patrick itu dari batu ya teman-teman. Kalau ini ayo dari apa? Bisa dilihat? Benar, dari jerami untuk atapnya ya. Yang bawahnya dia pakai kayu-kayu gitu. Dia ukurannya kecil, betul. Lalu, ayo dia mati ada apa aja? Tidak berjendela. Iya, itu hanya pintu saja ya, hanya satu kotak untuk masuk sebagai pintu. Oke. Suku yang biasanya menempati rumah Honai ini adalah suku Dani. Oke. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang rumah adat yang ada di Indonesia, contoh-contohnya tadi ya. Nah, Ibu ingin sekali mengetahui rumah adat apa sih yang ada di daerah asal kalian. Misalnya Dodit dari Jawa. Tadi kan berarti rumah joglo ya, bisa dong mendeskripsikannya lagi. Nah, tapi kalau misalnya yang dari Aceh atau yang dari Jawa Barat, bolehlah kalian menjelaskan rumah adat yang kalian ketahui ya. Sebelumnya, bagaimana? Untuk searching nanti ya di akhir pembelajaran saja. Sekarang mungkin kalian bisa melakukan diskusi dengan teman kalian. Jadi saling sharing ya. Jika temannya tidak tahu tentang rumah adat, tolong diberitahu, oke? Oke, sekarang setelah itu, setelah diskusi, Ibu berikan waktu 5 menit untuk mendeskripsikannya di selembar kertas. Oke, nanti dikumpulkan ya. Oke. Nah, sekarang waktunya telah habis ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ya pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu ingin bertanya secara lisan saja tapi ya. Nanti bergantian menjawab ya. Sesuai absen saja. Oke. Nah, jika tadi kita belajar tentang rumah adat, sekarang kita akan membahas tentang kesenian. Nah, apa aja sih kesenian itu? Meliputi lagu, tari-tarian, lalu apa aja? Ciri khas bisa seperti apa? Batik, alat musik, ya seperti itu. Oke teman-teman, boleh diutarakan yang teman-teman tahu ya. Jika teman-teman tahu salah satu kesenian dari daerah asal kalian, boleh diceritakan kepada ibu ya. Boleh, yang pertama siapa? Ayo. Iya, betul. Oke, sudah semua ya anak-anak menjawab. Untuk yang belum tahu, kini harus lebih mencari tahu ya. Hayo, kalian asalnya dari mana pasti sudah tahu kan? Hanya saja belum mengenali keragaman sosial budaya yang ada di daerahnya. Maka dari itu pentingnya kita belajar seperti hari ini ya, agar kalian lebih mengenal daerah kalian itu ciri khasnya dan kebudayaannya seperti apa sih. Oke, nah dibuka ya buku siswa halaman 18 sampai halaman 22. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi kembali ya. Diingat-ingat apa saja yang teman-teman baca, terutama semua kebudayaan yang ada pada daerah asal kalian. Oke, nanti ibu tanya ya. Semangat membaca. Nah, sekarang teman-teman sudah baca kan? Ada banyak sekali jenis ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi ibu ingin tanya, apakah kalian sekarang sudah tahu ciri khas atau kebudayaan apa saja yang ada di lingkungan daerah asal kalian? Sudah? Oke. Sekarang pertama-tama ibu bakal tanya ini ya, gambar yang ibu tampilkan. Nanti kalian boleh tunjuk tangan lalu jawab jenisnya apa jika kalian tahu, oke? Ini gambar apa? Betul, tari saman. Yang kedua, ini tari apa? Nggak tahu ya, skip berarti. Jika ini tari apa? Dari mana asalnya?
Benar. Kau tahu karena sering melihat ya. Ya benar, ini tari Jaipong dari Jawa Barat. Lalu yang ini tari apa? Yopong. Iya benar, dari Jakarta ya. Suka melihat ya, sama ondel-ondel biasanya narinya. Lalu yang ini ada yang tahu ini tari apa? Nggak tahu juga. Oke, lewat dulu ya. Kemudian ini tari apa? Belum tahu juga. Oke. Yang ini? Ayo, dia biasanya ada lagunya, kita sering menyanyikan. Benar, sa jo jo. Nah, untuk tari-tarian yang tadi yang kalian belum ketahui, Ibu kasih tahu ya. Nah, untuk yang ini adalah tari tortor, tari dari Sumatera. Kemudian yang ini tari kancet, dia berasal dari Kalimantan. Lalu ini ada tari kipas pakarena yang berasal dari Sulawesi. Memang ya, kita mungkin jarang melihat dan mendengar istilah tarian tersebut, tetapi kita harus tetap mempelajari agar kita juga lebih tahu bahwa banyak sekali keragaman tarian yang ada di Indonesia ini ya. Kemudian lanjut, Ibu akan memberikan soal sebagai post-test ya. Nah, teman-teman boleh mengeluarkan pensil dan pulpen dan kertasnya, atau pensil boleh. Ibu bacakan soal nih ya. Sebaiknya soalnya ditulis, oke? Apa saja? Oh belum, oke, Ibu tunggu ya. Nomor 1, apa saja jenis-jenis kebudayaan Indonesia? Sebutkan minimal 3. Sebutkan jenis bahasa daerah yang ada di Indonesia. Minimal 3. Sebutkan rumah adat daerah yang ada di Indonesia. Minimal 3. Ayo, tadi kan sudah banyak ya kita bahas. Lalu sekarang ini kita kan berada di Provinsi Jawa Barat nih. Lagu daerah apa dan tarian apa sih yang kalian tahu dari Jawa Barat? Ditulis ya. Lalu yang terakhir, dari hasil diskusi pembelajaran hari ini, kan banyak sekali ya ragam budaya yang ada di Indonesia. Gimana sih sikap toleransi yang akan kalian tunjukkan untuk menyikapi hal itu? Coba minimal memberikan 2 contoh dan penjelasannya. Jadi soal nomor 5 ini, bagaimana sikap toleransi teman-teman semua terhadap perbedaan ragam dan budaya di Indonesia? Berikan contohnya 2 dan penjelasannya. Oke, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Ibu tunggu. Sudah selesai semuanya? Oke, kemudian kita akan lanjut ya. Untuk tugas selanjutnya, kita akan seru-seruan nih. Ayo, ada yang tahu kita bakal ngapain? Kita bakal bermain peran drama. Ada yang suka drama? Nah, ya, semua siswa kan berjumlah 25. Maka Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya berapa? 5 orang. Pintar banget ya. Teman-teman di kelas ini sangat pintar dan semangat. Ibu sangat senang sekali mengajarnya. Nah, oke, sekarang Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Absen 1 sampai 5 itu kelompok 1. Absen 6 sampai 10 itu kelompok 2. Absen 11 sampai 15 itu kelompok 3. Absen 16 sampai 20 itu kelompok 4, dan absen 21 sampai 25 itu kelompok 5. Belum tahu nomor absennya masing-masing? Boleh dilihat ke depan kelas ya. Oke, jadi tugasnya adalah membuat drama tentang toleransi bersosial budaya ya. Seperti tadi yang soal nomor 5, nanti dikembangkan menjadi drama.
Ibu beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi, lalu menampilkan setiap dramanya. Untuk dramanya singkat saja ya, boleh 5 menit saja. Oke, jadi yang terpenting semuanya itu bermain peran. Iya, Ibu tunggu ya. Oke, sekarang waktunya menyaksikan dari drama teman-teman. Dipersilakan kelompok 1. Wah, bagus sekali ya dramanya. Kita langsung menyaksikan kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2. Wah, sudah selesai ya. Sangat menginspirasi sekali ya. Jadi kita sesama warga negara Indonesia harus saling tolong menolong meskipun kita berbeda apanya, berbeda sukunya. Ya betul, boleh. Lalu kelompok 3 silahkan. Oke, bagus ya. Kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Wah, menarik sekali. Ada tari-tariannya dulu gitu pembuka ya. Boleh ya teman-teman, itu sangat kreatif gitu. Boleh. Lalu kelompok 5. Iya. Silakan. Wah, bagus sekali ya, saling mengajarkan bahasa daerah untuk lebih mengenal bangsa Indonesia. Boleh. Ya, jadi memang kita itu banyak sekali ya, dari bahasa, dari lagu, dari pakaian adat, rumah adat, bahkan sampai ciri khas dari kota-kota kalian pun banyak sebenarnya. Seperti Palembang ada ciri khasnya seperti makanannya, ada empek-empek. Kemudian ciri khas dari Cirebon, batik. Iya benar, batik apa? Nanti cari tahu ya, batik apa namanya. Megamendung, iya betul. Lalu ada ciri khasnya apa lagi? Ayo. Padang tadi apa? Bukan. Kalau rumah gadang itu adalah rumah adatnya, tapi untuk ciri khasnya itu ada terdapat jam gadang. Memang bentuknya itu seperti rumah gadang ya, atasnya atapnya, tapi itu ciri khasnya adalah rumah gadang ya. Lalu ada apa lagi? Ayo, ciri khas dari masing-masing daerahnya. Tarian boleh. Wah, reok, Ponorogo. Iya benar, itu keren ya tariannya, benar-benar. Ayo, ada apa lagi? Ciri khas daerah kalian yang ada di Indonesia. Masa gak tahu? Ini deh, kesenian. Ada yang tahu kesenian apa dari Jawa? Gamelan. Iya betul. Lalu ada apa lagi? Ayo ingat-ingat. Nih, Ibu ingatkan ya. 1, 2, 3. Ada yang ingat ini apa? Benar, ini alat musik angklung. Tadi nggak ada yang bisa menyebutkan ya, lupa ya. Cara bermainnya digoyangkan ya. Nah, jadi teman-teman itu harus tahu ya ciri khas dari daerah masing-masing itu mempunyai apa saja gitu. Nanti juga kalian boleh nih mengoleksi seperti Ibu mempunyai angklung gitu ya. Iya, jadi kita harus cinta sama produk dan kebudayaan atau seni yang ada di daerah kita gitu. Dalam cara mengapresiasinya itu bisa kita memilikinya, bisa kita membelinya, bisa kita merawatnya, bisa kita karena kita bisa memainkannya gitu ya. Upaya melestarikan itu banyak sekali ya. Misalnya seperti tadi yang suka tari-tarian ikutan eskul menari gitu ya. Dia bisa mengetahui banyak jenis dari tarian-tarian di Indonesia. Karena apa? Karena dia sering berlatih, sering melihat gitu ya. Nah, ada juga nih, kenapa? Oh, laki-laki pun tentu bisa ikut tari-tarian. Tadi seperti tari Sajojo memang pantas, perempuan pantas saja sih sebenarnya ya. Namun untuk kostum dan gerakannya lebih gagah dibawakan oleh laki-laki. Jadi seharusnya laki-laki pun bisa mengikuti eskul tari. Jadi
dari kalian pun, dari generasi penerus itu bakal mengetahui lebih banyak jenis keragaman di Indonesia. Tidak hanya belajar teorinya saja, tapi melakukan uji cobanya langsung gitu ya, praktek gitu. Lalu bisa ikutan membatik, bisa dengan mengunjungi situs-situs bersejarah gitu ya, seperti Tugu Proklamator yang ada di daerah Karawang misalnya. Lalu bisa juga ke Lubang Buaya untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting untuk apa iya. Nah, untuk menjaga kebudayaan musik gitu ya, kalian juga bisa belajar dari banyaknya. Iya, bisa mengajak, bisa belajar musik gamelan sebagai iringan tari, betul. Bisa belajar angklung gitu ya. Ada juga nih situs angklung. Hayo, apa nama? Ada di Jawa Barat ya, namanya Saung Ujo gitu ya. Jadi dia di sana bisa sambil belajar, bermain, dan mengetahui sejarah dari angklung itu sendiri. Dan ada museum wayang di Jakarta ya, tepatnya di Kota Tua. Nah, kalian seharusnya bisa berwisata gitu ya kalau di akhir pekan itu ke tempat-tempat seperti itu ya, supaya kalian lebih mengenal dan tahu gitu banyak sekali jenis dan ragam kebudayaan kita. Jadi semakin ingin melestarikannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar tahu dari teori belajar di kelas saja, seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang ibu bisa sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Nah, coba siapa yang dapat menyimpulkan dari apa yang telah kita bahas tadi? Silahkan. Boleh, Doni? Oke, terima kasih ya. Lalu ibu akan menyampaikan hasil dari tes tadi ya. Untuk pretestnya tadi masih banyak yang belum bisa ya. Jadi ibu berikan PR mengenai rumah daerah kalian ya. Bukan rumah adat daerah asal dari kalian. Misalnya kalian berasal dari Jawa, berarti kalian cari tahu tentang rumah adat Jawa, seperti itu ya. Karena masih banyak yang belum menjawab. Kemudian untuk post testnya bagus-bagus nih. Ada yang mendapatkan 80, ada yang dapat 100. Wah, tahu sekali ya berarti. Ada yang dapat 85, iya. Bagus-bagus. Ibu perhatikan hanya saja kalian itu belum belum mengenal ini, kebanyakan itu rumah adat belum. Kalau bahasa mungkin karena sering mendengar istilah ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang gitu ya, bahasa apa lagi, bahasa Manado, benar, bahasa Ambon Manise, iya, bisa ya. Jadi kalian harus lebih banyak mencari tahu ya tentang keberagaman sosial budaya ini. Nah, ibu tugaskan untuk yang pretest nanti ibu kasih tahu ya. Lalu mungkin sudah ya, bagus-bagus hasilnya. Nah, ibu ingin memberi apresiasi ya terhadap teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Ibu berterima kasih sekali ya. Kalian sangat antusias untuk belajar kebudayaan ini. Katanya ada yang mau menarik nih. Boleh. Mungkin nanti ya untuk pertemuan selanjutnya lebih disiapkan terlebih dahulu. Boleh membawakan satu tarian yang belajar di sanggarnya ya tadi ya katanya ya. Boleh unjukkan ya. Nah, itu salah satu upaya pelestarian dari kebudayaan kita ya. Boleh dicontoh tuh, Sandrina sangat inspiratif sekali teman-teman. Iya, ibu berikan 2 jempol kepada kalian ya karena mudah memahami materi kali ini. Ya, mungkin untuk PR-nya jangan lupa mencari
rumah adat dari daerah masing-masing, dan boleh juga dari pakaian adatnya ya. Pakaian adat apa saja yang ada di daerahnya. Nah, lalu untuk mengingat-ingat kembali, jangan lupa membaca dari tabel keberagaman budaya sosial yang ada di Indonesia halaman 18 sampai 22, oke? Kemudian kita akan menyanyikan lagu daerah nih yang kalian tahu apa. Ayo. Kita jangan bermain di Jawa deh, kita lompat yuk ke Papua. Boleh? Kita nyanyi lagu Apuse gimana? Ungu? Oke. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri you frenso bani nema bakti pase arafabie aswara kwar arafabe aswara kwar hapuse kokondao yarape sorendoreri you frenso barinema bakti pase. Oke, semuanya udah hafal ya? Sepertinya sudah pernah belajar ya di pertemuan seni sebelumnya. Oh, hebat-hebat. Diingat-ingat terus ya, karena itu merupakan bentuk cinta kalian kepada kebudayaan Indonesia. Oke, setelah pembelajaran ini, alangkah baiknya kita juga berdoa sebelum mengakhiri ya. Boleh, siapa yang mau memimpin doa? Terima kasih ya sudah memimpin doa pada penutupan pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua dapat tetap semangat ya belajar di rumah dan mengulang kembali apa yang telah dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi belajar yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.